Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Puji beserta syukur mari panjatan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan ke baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kurban. Sebelumnya mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mencatat amal kebaikan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Mudah-mudahan Allah mencatat bahwa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dimanapun berada, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Dalam ayat ini sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan Idul Kurban maka kita harus dulu melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat dengan khutbahnya yang sering kita lakukan. Maka jangan sekali-kali kita melaksanakan Idul Kurban nanti di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah mendahulukan kurban sebelum pelaksanaan sholat. Artinya bahwa sholat Idul Adha adalah salah satu pertanda bahwa kita akan melaksanakan kurban. Sahabatku dimanapun berada. Bahkan dalam penjelasan ulama yang lain, barang siapa yang membaca surah Al-Kautsar, man qara'a surat Al-Kautsari, barang siapa yang membaca surah Al-Kautsar, saqahullahu min kulli nahrin fil jannah, maka barang siapa yang membaca surah Al-Kautsar akan merasakan minuman dari sungai-sungai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumal jaza wal hisab. Bukan hanya sumur-sumur, saluran-saluran air yang akan diberikan kepada orang-orang yang membaca surah Al-Kautsar, akan tetapi akan dituliskan oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan seperti orang-orang yang melaksanakan kurban. Maka mari kita membacakan surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan air di surga nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun berada, banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang yang melaksanakan kurban, baik setiap tahun atau seumur hidup sekali. Pada bulan Zulhijjah, baik tanggal 10, 11 di hari tasyrik,
11, 12, dan 13. Salah satu yang sangat menarik, ada salah satu kisah yang luar biasa yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Imam Ahmad bin Ishaq. Syekh Ahmad bin Ishaq bercerita kepada kita semua, kana lahu akhun faqir. Kata Imam Ahmad, saya memiliki keluarga, kerabat yang kondisinya fakir, tidak memiliki harta yang lebih. Kalau pagi makan, sore tidak. Kalau makan sore tidak, seringnya puasa. Akan tetapi kata Imam Ahmad, wa kana ma'a faqrihi yudahi kulla sanatin bisan. Akan tetapi meskipun dia fakir, tidak punya apa-apa, ketika Zulhijjah datang, bulan haji datang, dia selalu memaksakan diri untuk menyembelih hewan kurban. Dia berkurban setiap tahunnya. Padahal harta tidak ada. Makan untuk makan juga tidak bisa. Akan tetapi dengan kondisi kefakirannya, keluarga Syekh Ahmad bin Ishaq ini selalu memaksakan untuk melaksanakan kurban dengan domba. Sahabatku sekalian, nah singkat cerita, di suatu hari keluarga Syekh Ahmad bin Ishaq ini meninggal dunia. Yang setiap tahun kurban dalam keadaan fakir, dia meninggal dunia. Lalu begitu selesainya dikuburkan, Syekh Imam Ahmad malamnya melaksanakan sholat sunat hajat. Dan setelahnya melaksanakan sholat sunat hajat, beres pelaksanaan sholat sunat, Imam Ahmad bermohonan kepada Allah dengan kalimat, Allahumma arini akhi fi naumi. Kata Imam Ahmad, ya Allah, perlihatkanlah keluarga kami yang baru meninggal, yang fakir, yang tidak punya apa-apa, yang sering kurban setiap tahunnya dengan domba. Kami mohon diperlihatkan ya Allah, agar kami bisa bertanya apa yang telah terjadi sesudahnya di alam kubur setelah meninggal dunia. Lalu Syekh Ahmad tidur dengan membawa wudhu. Karena sunnah Rasul ketika tidur itu disunahkan kita selalu membawa wudhu. Artinya jangan batal wudhu, walau dalam keadaan apapun. Baru saja Syekh Ahmad tidur, yang namanya seorang ulama, yang namanya seorang kekasih Allah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan mimpi yang luar biasa. Mimpinya tidak kecil-kecil. Syekh Imam Ahmad bermimpi ka'annal qiyamata qad qomat. Mimpi kiamah datang. Manusia meninggal, kiamah datang. Lalu hancurlah dunia ini. Dalam mimpi Syekh Imam Ahmad. Selesai kiamah dalam mimpinya, wa husyiron nasu min kuburihim. Manusia-manusia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi Syekh Ahmad. Lalu apa yang dilihat oleh Imam Ahmad? Karena sebelum tidur dia permohonan kepada Allah ingin melihat keluarganya yang fakir, yang setiap tahunnya selalu berkurban. Begitu manusia-manusia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kiamah, faidan akhi raqibun. Lalu Imam Ahmad melihat keluarganya tadi itu sedang berdiri dan menunggangi seekor kuda yang sangat luar biasa indahnya. Bukan hanya satu kuda. Di samping kiri, kanan, dan belakang keluarga Syekh Ahmad itu banyak kuda-kuda yang sangat luar biasa indahnya. Lalu Imam Ahmad bertanya, ya akhi, wahai keluargaku, ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah perbuat kepadamu sehingga kamu, orang lain dalam kiamah, dalam mahsyar, sangat banyak kesusahan, tapi kamu
dengan santainya mendunggangi seekor kuda. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Lalu si akhi kerabat Syekh Imam Ahmad ini menjawab, Faqala ghafaroli, Allah telah memaafkan seluruh dosa-dosaku. Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Lalu Imam Ahmad bertanya, Bima, dengan apa Allah memberikan pengampunan yang sangat luar biasa? Kata si keluarga Imam Ahmad itu menjawab, Faqala bisababi dirhamin tasaddaqtu bihi ala imra'atin ajuz. Kami di dunia itu pernah melaksanakan sedekah. Kepada siapa? Kepada nenek-nenek yang sangat tua renta. Kami sedekah dengan ikhlas memberikan makanan kepada nenek-nenek tersebut dengan tujuan fisabilillah. Bukan karena sum'ah, pingin didengar orang lain, pingin ria, pingin dilihat orang lain. Betul-betul fisabilillah. Maka sahabatku, kalau bersedekah kepada orang lain, perbanyaklah sedekah. Mungkin di satu saat ada sedekah yang betul-betul kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti keluarga Syekh Imam Ahmad mendapatkan luar biasa di Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ahmad bertanya, lalu kuda-kuda di samping kiri kanan yang ditunggangi kamu, itu apa? Kata ya, keluarga Syekh Imam Ahmad menjawab, itu adalah pekerjaan kurbanku setiap tahun. Dan yang ditunggangi kuda ini adalah kurban pertamaku. Kurban pertamaku. Sehingga aku mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ketika meninggal husnul khatimah, membawa iman dan Islam, lalu bersedekah dengan ikhlas karena Allah meskipun satu kali, lalu berkurban, luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimanapun berada, dan selanjutnya ada sebuah cerita dari Sayyidina Ali, keponakan dan sekaligus mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah yang sangat luar biasa sebagai Ummul Mukminin. Dalam ceritanya Sayyidina Ali memberikan sebuah gambaran buat kita untuk memberikan semangat terhadap kita untuk selalu melaksanakan ibadah kurban. Apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati kana lahu bi kulli khatwatin asyru hasanah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan membeli hewan kurban, sebagaimana kita ketahui hewan kurban yang diharuskan oleh agama, unta, sapi, kerbau, domba, kambing, keluar untuk membeli hewan kurban, kata Sayyidina Ali, satu langkah demi langkah, maka kata Sayyidina Ali akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan yang kedua kata Sayyidina Ali, satu langkahnya untuk tujuan membeli hewan kurban akan dihapus 10 kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa rafa'alahu asyra darajatin, kata Sayyidina Ali, akan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu langkah saja. Baik kita sendiri membeli atau kita mewakilkan menyuruh orang lain untuk membeli, satu langkahnya itu menjadi 10 kebaikan dari Allah. Kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menghina kita, manusia menganggap enteng kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala derajat kita lebih tinggi. Kalau kita berjalan 1 kilo saja, 1000 meter, berapa langkah? Kalau seumpamanya 1000 meter kali 2 langkah upamanya, berarti 2000 kali 10 kali 10 kali 10 dan seterusnya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, dan kata Sayyidina Ali, wa iza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan. Apabila orang
berbicara, menawar, membeli dengan penjual hewan kurban, maka setiap harap dan harap kalimah-kalimah yang diucapkan oleh kita menawar hewan kurban akan menjadi sebuah tasbih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sendiri atau menyuruh. Coba Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita menawar jual beli hewan ternak itu berapa menit? Atau mungkin beberapa detik? Atau mungkin beberapa jam? Nah, selama kita masih menawar hewan kurban, berarti kita sedang melaksanakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa motivasi buat kita semua dari cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Selanjutnya kata Sayyidina Ali, wa iza nukida thamanuha, ketika mau dibayar hewan kurbannya, kana lahu bikulli dirhamin sab'umi'ati hasanah. 1 dirham saja, kalau sekarang 1 rupiah saja, berbanding 700 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau kita membeli sapi, kalau kita membeli domba 1 juta, berarti kali 700 dari Allah. Atau mungkin 1 rupiahnya kali 700 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita ini dari Sayyidina Ali lebih memotivasi kita, lebih menggerakkan kita untuk semangat untuk melaksanakan ibadah kurban setiap tahun di bulan Zulhijjah. Dan selanjutnya kata Sayyidina Ali, wa iza torohaha alal ardi yuridu. Kata Sayyidina Ali, ketika hewan kurban dibaringkan di tanah untuk disembelih, istaghfarolahu kullu khalqin min maudhiha illa ardi sabiati. Kata Sayyidina Ali, kalau hewan ini hewan, lalu di bawahnya ada hewan-hewan yang lain, maka kata Sayyidina Ali, setiap hewan yang dibaringkan ada hewan kurban, semuanya akan baca istighfar. Coba bayangkan, dari mulai cacing, semut dan lain-lain di bawah tubuh hewan kurban itu akan membacakan istighfar terhadap kita. Subhanallah. Akan dijadikan akan membacakan istighfar terhadap kita. Dan selanjutnya kata Sayyidina Ali, wa iza ukhriqadamuha khalaqallahu bikulli qatratin min damiha. Kata Sayyidina Ali, ketika disembelih lalu darahnya mengalir 1 tetes saja, maka akan dijadikan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tetes 10 malaikat yang tugasnya melaksanakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa iza kusima lahmuha, ketika daging kurban itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kata Sayyidina Ali, maka 1 suap saja daging kurban yang dimakan oleh orang-orang tersebut, maka seperti mendapatkan pahala memerdekakan hamba sahaya dari anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Artinya, barang siapa yang memerdekakan 1 hamba sahaya saja sudah itkum minanar, merdeka dari api neraka. Apalagi kalau 1 suapnya saja mendapatkan 1 hamba sahaya yang diperdekakan berapa? Coba bayangkan, 1 kambing saja berapa suap dimakan oleh orang, berapa suap dan berapa orang yang akan merasakan. Coba bayangkan sahabatku dimanapun berada, itu akan menjadi sebuah kemerdekaan kita di akhirat dari api neraka. Luar biasa cerita Sayyidina Ali. Sahabatku dimanapun berada. Dan selanjutnya ada sebuah cerita lagi. Ini untuk memotivasi kita semua. Pernah di satu saat, Inna Dawud alaihi salatu wassalam qol, Nabi Daud alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sederhana. Kata Nabi Daud alaihi salam kepada Allah, ya Rabb, apa sebetulnya pahala buat orang-orang
umat Muhammad ketika kurban. Karena di zaman Nabi Daud alaihissalam kurban ini sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang nabi terakhir yang akan melaksanakan kurban dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaan itu muncul dari Nabi Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa sebetulnya pahala bagi orang-orang yang kurban dari umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam? Kata Allah, "Thawabuhu an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadih." Kata Allah, setiap bulu dari hewan kurban. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Coba hitung. Jangankan sapi, onta, kerbau, kambing saja berapa bulunya. Coba bayangkan. Coba hitung. Kata Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, satu saja bulu dari satu bulu saja, itu sudah mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu bulu dari hewan kurban. Yang kedua, kata Allah kepada Nabi Daud, akan dari satu bulu itu akan dihapus dosa 10 dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu bulu saja akan diangkat derajatnya 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan sahabatku, kalau bulunya saja dari hewan kurban itu seumpamanya domba, itu ada 1000, berarti kali 10 dan seterusnya. Luar biasa. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kata Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, "Walahu bikulli sya'ratin qasrun fil jannah." Satu bulu saja hewan kurban itu akan mendapatkan rumah mewah di surga Allah. Fil jannah. Rumah mewah di surga. Kalau beli domba hanya 2,5 juta, 3 juta, 4 juta. Kalau beli sapi dari mulai 18 juta, 20 juta. Kalau seumpamanya harga sapi 20 juta saja. Coba bayangkan, Pak. Mampu nggak membuat rumah megah, mewah seumpamanya? Satu saja dari 20 juta. Kalau hanya rumah sederhana mungkin bisa. Ini rumah mewah di surga Allah yang sangat luar biasa. Dari satu bulu saja. Coba bayangkan, dari 20 juta sapi. Bulunya kalau ada 10, meskipun sapinya itu dibagi 7, akan tetapi di hadapan Allah tidak dibagi seperti itu. Bulunya sama. Kalau satu sapi atau satu sapi saja ada 1000 bulu, berarti kali 1000 bangunan rumah megah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sahabatku. Apa mungkin dengan membeli sapi dengan uang 20 juta kita membangun ratusan ribuan rumah mewah? Yakin tidak mungkin. Rumah satu saja saya kira 20 juta itu mungkin pas-pasan bahkan kurang. Ini pahala buat orang-orang yang melaksanakan kurban. Dari satu bulu saja mendapatkan rumah mewah di surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau banyak. Apalagi kalau setiap tahun. Dan selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, dan hewan kurban yang kita sembelih di dunia ini akan dijadikan bidadari yang cantiknya luar biasa. Dari satu bulu akan diberikan, istri kita akan cantik seperti bidadari yang menurut sebagian hikayat, kalau jari manis ini, jari manis atau jari kelingking bidadari, lalu oleh Allah diizinkan untuk dilihatkan ke dunia ini, maka matahari dan bulan akan padam. Artinya apa? Saking cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa. Nah, bagi orang yang berkurban, satu bulunya saja akan dikasih keindahan bidadari yang luar biasa. Dan terakhir kata Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, barang siapa yang berkurban dari satu bulunya itu akan menjadi
tunggangan, menjadi alat yang akan terbang kemanapun nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, beli kapal pesawat, kapal terbang, helikopter, saya kira tidak mungkin, tapi dengan kurban nanti di akhirat kemanapun kita akan pergi. Kemanapun kita akan pergi dan kemanapun akan diikuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keinginan kita bagi orang-orang yang ahli surga. Mudah-mudahan cerita Nabi Daud, pertanyaan Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi motivasi yang ketiga buat kita semua, bahwa dengan berkurban, dengan semangat kurban, dengan melaksanakan kurban buat diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kalau kita terlalu banyak seumpamanya kurban, coba lihat, ada para ulama, ada para kiai, mungkin ada sahabat kita, ada tetangga kita yang kurang mampu, coba belikan. Pahalanya double, buat kita dapat pahala sama seperti yang berkurban, buat yang berkurbannya pahalanya sama seperti yang kita lakukan, yang kita dengar di cerita tadi. Kata Sayyid Anas dan kata Sayyidina Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini: Iza khusyirul mu'minuna min kuburihim, yaqulullahu ta'ala. Nanti ketika hari kiamat, manusia, orang-orang mukmin dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan di alam mahsyar, di alam perkumpulan, di satu pelataran yang orang mukmin berkumpul semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan malaikat berkata, Ya malaikatil la tamshu ibadi rajilina. Kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat-malaikat semuanya, jangan mukmin yang baru bangun dari liang lahat dari kubur-kuburnya, jangan sekali-kali berjalan dengan kakinya. Kenapa? Kalau di dunia mereka sering berjalan ke masjid, sering berjalan kemana-mana, melaksanakan ibadah berjalan. Kalau sesekali menunggangi motor, mobil kalau sekarang. Tapi sekarang di akhirat ini, kata Allah kepada malaikat, jangan sekali-kali orang mukmin itu berjalan dengan kakinya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril alaihis, kepada malaikat semuanya? Kata Allah, tolong balir kabuhum ala najaibihim. Tolong carikan bahwa mereka pernah melaksanakan kurban dulu. Cari kendaraan yang sangat indah. Fa innahum i'tadaw rukuba fid dunya. Karena mukmin-mukmin di dunianya dulu, kata Allah, ketika mau ke pasar, dari mobil, motor, delman, sepeda, dan lain-lain. Jangan sekali-kali di akhirat ini mereka dengan kaki tidak menunggangi apa-apa. Kenapa? Kata Allah kepada malaikat, kepada seluruh malaikat, di hadapan orang-orang mukmin melalui lisan malaikat. Kata Allah kepada malaikat yang disampaikan kepada orang-orang mukmin nanti di Yaumal Mahsyar nanti. Karena mukmin di dunianya pertama ketika sedang hamil itu menunggangi perut orang tuanya di kandungan ibunya. Lalu ketika melahirkan, ibunya yang menggendong, menyusuinya, kata Allah. Dan ketika mau kemanapun, ayahnya selalu menggendong, membawanya oleh ayahnya, sehingga jarang sekali anak baru lahir atau masih anak-anak berjalan sendiri. Selalu ketika capek, ibunya yang menggendong, ayahnya yang menggendong. Dan ketika sudah dewasa, memiliki mobil kendaraan, kalau mau ke pasar, dia menunggangi kendaraan, kata Allah kepada malaikat. Dan ketika di akhirat ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali dia tidak memakai kendaraan. Maka kata Allah kepada malaikat, tolong siapkan
kendaraan buat orang-orang mukmin ketika memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kendaraan yang akan dijalani oleh orang mukmin? Yaitu wahia al-udhiyatu. Itu adalah kendaraan-kendaraan yang sangat luar biasa indah, adalah pahala berkurban kita di dunia ini. Maka cerita ini sangat luar biasa. Apalagi nanti kita akan bercerita tentang perilaku orang-orang yang bangun dari alam kubur dan sesudahnya kiamat. Ada beberapa orang yang gambarannya, sahabatku dimanapun berada, ada yang berjalan dengan wajahnya, ada berjalan dengan kaki, akan tetapi keringatnya menutupi lutut, perut, bahkan menutupi kepala, selalu untuk mencari syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merangka, segala macam. Tapi bagi orang-orang yang berkurban akan merasakan kenikmatan ketika kita mencari syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cerita singkat ini tentang kurban bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian dan khususnya buat saya sendiri dan keluarga. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita melaksanakan ibadah kurban dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah, keadaan gembira. Kalau kita memang sudah mampu dan kita mampu, kita saling berbagi. Kalau kita ada buat keluarga sudah cukup, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik para ulama, para kiai, para guru, fakir miskin dan lain-lain. Sehingga pahalanya bukan hanya untuk mereka, akan tetapi kita yang memberikan hewan kurbannya atas nama mereka akan selamanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Betulnya dari agama, kelirunya dari keliruan saya sebagai manusia biasa. Dan mohon doa saya, keluarga dan sahabat sekalian selalu beristiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.